Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Naruto dan Itachi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka sama-sama menyadari bahwa situasi di sekitar terasa aneh, seolah ada hal besar yang sedang terjadi tanpa mereka pahami. Eida sebenarnya mengetahui apa yang sedang berlangsung, namun dia memilih diam. Ia tidak memberitahu siapapun bahwa waktu di dunia itu sedang berjalan sangat lambat. Itachi menatap langit dengan wajah serius. Ia berkata pelan, "Naruto, aku baru menyadari sesuatu. Kita sudah tidur lebih dari 8 jam, tapi lihatlah ke atas. Posisi bulan masih di tempat yang sama, tepat di atas kepala kita. Ini tidak masuk akal. Apakah menurutmu kita sedang berada dalam genjutsu tanpa menyadarinya?" Naruto menatap ke arah langit dengan dahi berkerut. Sebelum ia sempat menjawab, suara Kurama terdengar dari dalam tubuhnya. "Naruto, mungkin Itachi ada benarnya. Coba kau pikirkan, tidak ada yang bisa membuat bulan tidak bergerak seperti itu kecuali ada kekuatan besar yang mengacaukan waktu. Mungkin sebaiknya kalian menanyakan hal ini pada Madara di dimensi Shibai. Hanya dia yang mungkin tahu apa yang sedang terjadi." Naruto mengangguk kecil, lalu mencoba menghubungi Eida melalui jutsu komunikasi. Namun setiap panggilannya ditolak. Ia mencoba lagi beberapa kali, tetapi tetap tidak terhubung. Dengan nada kesal, Naruto bergumam, "Apa dia sengaja memutuskan sambungan dari pihak kita?" Karena tidak sabar menunggu, ia akhirnya membuat bayangan dirinya dan mengirimkannya langsung ke rumah Eida untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di tempat lain, Ishiki merasakan sesuatu yang mencurigakan. Ia berdiri perlahan lalu berkata dengan suara datar, "Kalian tunggu di sini. Aku akan pergi sebentar untuk memastikan keadaan di luar." Kode menatap Ishiki dan bertanya, "Kau mau kemana? Apa ada sesuatu yang aneh?" Ishiki menjawab sambil menatap ke kejauhan, "Aku tidak yakin. Tapi aku merasa ada seseorang yang sedang mengawasi kita dari kejauhan." Hidari yang mendengar itu menimpali dengan nada tenang, "Menurutku itu hal yang wajar. Sekarang semua pihak sedang waspada. Mereka tidak ingin diserang tiba-tiba, sama seperti kita. Jadi, sebaiknya kau tidak perlu repot memeriksa ke sana. Lebih baik kita tetap di sini dan mengamati dari jauh." Namun Ishiki tidak mendengarkan saran itu. Tanpa banyak bicara, ia langsung terbang menuju arah yang dicurigainya. Kashin Koji, yang memiliki mata-mata berupa kata kecil di sekitar area itu, segera menyadari pergerakan Ishiki. Ia lalu berkata kepada rekan-rekannya, "Bersiaplah. Ishiki sedang menuju ke arah kita. Jangan gegabah, tapi tetap waspada." Minato yang ada di sana langsung mengaktifkan mode sensoriknya untuk melacak energi Ishiki. Dari pengamatannya, ternyata Ishiki hanya mengawasi dari kejauhan tanpa berniat menyerang. "Dia hanya melihat dari jauh," kata Minato pelan. "Tidak ada tanda-tanda pertempuran." Beberapa saat kemudian, Jura menatap ke langit dan berkata, "Apakah kalian tidak memperhatikan sesuatu yang aneh dengan bulan? Dari tadi malam sampai sekarang posisinya tidak berubah sedikit pun. Aku sudah memperhatikannya selama berjam-jam." Kode mengangkat kepalanya, ikut melihat ke arah bulan, lalu berkata, "Kau benar juga. Ini tidak normal." Jura mulai berspekulasi, "Aku rasa musuh kita melakukan sesuatu. Mungkin mereka memanipulasi waktu atau membuat malam ini tidak berakhir. Rasanya waktu berjalan sangat lambat. Mungkinkah ini bagian dari jutsu mereka?" Kode menggeleng dan menjawab dengan nada tegas, "Itu mustahil. Tidak ada yang bisa mengendalikan waktu seperti itu, kecuali Dewa Otsutsuki Shibai sendiri." Tiba-tiba, dari arah lain, Ishiki dikejutkan oleh serangan mendadak dari Kawaki. Anak itu melesat cepat sambil mencoba menusukkan besi hitam ke tubuhnya. Serangan itu ditahan dengan mudah oleh Ishiki. Ia menatap Kawaki sambil berkata, "Kau masih ingin melanjutkan pertarungan ini? Bukankah sudah cukup?" Kawaki membalas dengan wajah marah, "Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menghapus keberadaanmu dari dunia ini secepat mungkin." Namun sebelum serangan berikutnya terjadi, lengan Susanoo merah milik Itachi tiba-tiba muncul dan menahan tubuh Kawaki. Dengan suara tegas, Itachi berkata, "Hentikan, Kawaki. Kau bertindak terlalu ceroboh. Tidak ada rencana atau strategi yang jelas, dan itu hanya akan membahayakan kita semua." Kawaki berusaha melepaskan diri dengan mengecilkan tubuhnya, tapi belum sempat berhasil. Obito muncul melalui portal Kamui dan langsung menariknya masuk ke dalam dimensi lain. Sesaat kemudian, Obito dan Kawaki muncul kembali di depan Naruto. Kawaki menatap Obito dengan kesal dan menarik bajunya. "Kau memang pernah menyelamatkanku," katanya dengan nada tajam, "tapi jangan berpikir aku akan langsung bersikap ramah padamu. Aku hanya ingin tahu satu hal, kenapa kalian masih diam saja? Bukankah kita sudah tidur berjam-jam? Apa kalian tidak sadar kalau waktu seperti berhenti? Mungkin mereka telah melakukan sesuatu pada kita."
Naruto mendengarkan ucapan Kawaki dengan wajah serius. Ia mulai memahami bahwa keresahan itu juga dirasakan semua orang. Namun belum sempat ia menjawab, Ishiki yang berdiri agak jauh tiba-tiba menuduh, "Jadi kalian yang melakukannya? Apakah ini ulahmu, Naruto? Kau menghentikan waktu agar kami tidak bisa bergerak, bukan?" Naruto menggeleng, "Kau salah paham. Kami tidak melakukan apapun. Aku bahkan tidak tahu kenapa bulan tidak bergerak." Namun Ishiki tidak percaya. Ia mengangkat tangannya dan memanggil kembali kekuatan Dewa Kematian Shikifujin. Dengan suara mengancam, ia berkata, "Kalau begitu, kembalikan waktu seperti semula. Jika tidak, aku akan memulai perang sekarang juga, malam ini juga." Itachi bersiap dengan Susanoo-nya, menatap Ishiki tanpa gentar. "Kami tidak pernah melakukan hal seperti itu," ujarnya tegas. "Tidak ada satupun di antara kami yang bisa menghentikan waktu. Jika kau ingin memulai perang, maka silakan, tapi jangan menuduh tanpa bukti." Ketegangan pun memuncak. Semua pihak bersiap untuk menyerang, hanya menunggu siapa yang bergerak lebih dulu. Sementara itu, jauh di masa lalu, Boruto, Sasuke, dan Momoshiki sedang bersiap kembali ke dimensi Shibai di masa depan. Sebelum mereka pergi, Momoshiki menatap Boruto dan berkata, "Tunggu dulu. Aku baru ingat sesuatu. Kita harus mengambil buah cakra dari tubuh Kinshiki. Itu akan berguna untuk menghadapi Shibai versi jahat nanti. Jika Shibai yang baik kalah, maka sejarah dunia bisa berubah sepenuhnya." Sasuke menimpali dengan nada hati-hati, "Ide itu masuk akal, tapi lebih baik kita lihat dulu bagaimana keadaan mereka. Jangan gegabah." Ketiganya akhirnya tiba di istana tempat dua Shibai bertarung. Mereka melihat pertarungan besar sedang terjadi di udara, keduanya saling menahan serangan ninjutsu yang sangat kuat. Di sisi lain, ayah Momoshiki berdiri diam di samping Kinshiki sambil memperhatikan dengan tatapan dingin. Dalam hatinya, ia berbicara pada diri sendiri, "Jadi ini ramalan yang pernah dilihat Shibai. Aku adalah salah satu penyebab kehancuran dunia di masa depan. Artinya, niatku untuk mengambil mata Jougan Guru 200 tahun mendatang masih akan terjadi. Tapi sekarang, Shibai menjadi penghalang utamaku. Kalau aku gagal kali ini, maka kematianku akan datang lebih cepat." Ia tersenyum tipis dan berpikir, "Kalau begitu, ini saat yang tepat. Aku akan mulai rencanaku sekarang, selagi Shibai sibuk bertarung." Tanpa banyak bicara, ia mengajak Kinshiki untuk pergi bersamanya. Karena sang ayah adalah raja, Kinshiki hanya menuruti. Mereka masuk ke dalam istana, namun tiba-tiba ayah Momoshiki menyerang pengawal yang menjaga tempat itu. Serangan itu begitu cepat sehingga sang pengawal langsung tewas di tempat. Kinshiki terkejut dan berteriak, "Tuan, apa yang Anda lakukan?" Sang raja menatapnya dingin. "Tidak ada waktu untuk penjelasan," katanya pelan. Ia lalu mengambil buah cakra dari tubuh saku Kinshiki dan langsung memakannya sampai habis. Energi besar mengalir dalam tubuhnya, membuat udara di sekitarnya bergetar. Ia bersiap untuk terbang menuju tempat rahasia itu, namun tiba-tiba lengan Susanoo milik Sasuke muncul dan menahan tubuhnya dengan kuat. Mata Sasuke menyala tajam, menatap Raja Otsutsuki itu tanpa bicara. Situasi pun berubah tegang sekali lagi. Boruto dan Momoshiki turun perlahan ke hadapan Raja Otsutsuki, ayah Momoshiki versi masa lalu. Wajah Momoshiki tampak tegang. Ia menatap ayahnya tajam sambil berkata, "Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Setiap tindakanmu bisa mengubah sejarah masa depan. Kalau kau terus melanjutkan ini, dunia yang kita kenal bisa berubah total." Ayah Momoshiki tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada tenang tapi tegas. "Momoshiki, lepaskan aku. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi 200 tahun ke depan. Aku tahu bagaimana ramalan itu akan berakhir. Jadi, untuk apa menunggu selama itu? Aku tidak akan diam saja menunggu takdir datang. Sekarang, saat kedua Shibai sedang sibuk bertarung, ini waktu yang tepat untuk bertindak." Boruto yang berdiri di samping Momoshiki menatap pria itu dengan raut serius. "Kalau begitu," katanya, "apa yang akan kau lakukan jika salah satu dari mereka kalah? Apa kau berniat mengambil kesempatan di tengah kekacauan itu?" Ayah Momoshiki menjawab tanpa ragu, "Aku akan membunuh Shibai yang tersisa, siapapun dia. Dunia ini tidak pantas dipimpin oleh satupun dari mereka. Sudah saatnya dunia bebas dari pengaruh para dewa Otsutsuki. Hanya dengan begitu keseimbangan bisa kembali." Saat ia berbicara, tubuhnya memancarkan cahaya merah keemasan. Energi buah cakra yang baru ia makan mulai mengalir liar di tubuhnya. Dengan satu gerakan tangan, ia berhasil melelehkan lengan Susanoo milik Sasuke yang sebelumnya menahannya. Sembari melepaskan diri, ia menatap Momoshiki dan Boruto bergantian. "Jadi, apa kalian akan melawanku atau memilih mundur?" tanyanya dengan nada menantang. Dalam sekejap, suara tenang terdengar di dalam pikiran Boruto. Itu adalah suara Shibai,
gurunya, yang berbicara melalui mata Jougan. "Boruto," kata Shibai, "dia berbahaya. Tidak peduli siapa yang menang, entah Shibai atau dia, kalian harus menghentikan pertarungan ini dan menstabilkan waktu. Jika tidak, dunia akan hancur karena kekacauan waktu yang kalian ciptakan." Boruto mengangguk pelan dan menarik napas panjang. Matanya perlahan berubah. Jougan tahap keempat aktif, memancarkan sinar biru terang. Ayah Momoshiki terkejut melihatnya. Mata yang diramalkan itu ternyata ada padamu, katanya dengan wajah kaget. Momoshiki menatap Boruto dengan ekspresi serius. "Kau tahu, Boruto," ujarnya pelan tapi tajam, "tidak ada cara lain. Kita harus membunuhnya lagi, bahkan kalau itu untuk ketiga kalinya. Jika dia hidup, waktu akan terus kacau." Sasuke yang berdiri di belakang mereka menambahkan, "Kita selesaikan ini cepat. Sekarang kekuatan kita jauh melampaui dirinya." Boruto menghunus pedangnya dan berkata pelan namun tegas, "Ketika pedang ini keluar dari sarungnya, aku tidak akan menyarungkannya kembali sampai musuhku tumbang." Setelah itu, ia melesat cepat mencoba menebas ayah Momoshiki, tapi serangan itu berhasil dihindari. Sang raja membalas dengan pukulan keras yang hampir mengenai Boruto. Sasuke melompat cepat dan menendang tubuh sang raja ke udara. Di sana, ayah Momoshiki mengumpulkan energi dan melepaskan petir besar ke arah mereka. Boruto bersiap menerima serangan itu, namun Sasuke langsung menahannya dengan jutsu elemen petir miliknya. Suara ledakan keras terdengar, dan sesaat kemudian, tubuh Sasuke ditendang kuat oleh tangan kanan ayah Momoshiki hingga terlempar jauh. Boruto berteriak, "Sasuke!" sambil mencoba mengejar arah jatuhnya. Ketegangan meningkat. Momoshiki menatap lawannya dengan mata menyala merah. Isshiki, yang mengamati dari jauh, tanpa sedang menimbang apakah akan ikut campur atau tidak. Di saat pertarungan itu berlangsung, di sisi lain, Himawari akhirnya terbangun dari tidurnya. Suara Kurama terdengar dari dalam tubuhnya. "Akhirnya kau bangun juga, Hima," katanya dengan nada lega. "Sekarang kita tidak punya waktu santai. Kita harus berlatih dan memperkuat kemampuanmu." Himawari masih terlihat bingung. Ia mengerjap beberapa kali sebelum menjawab, "Latihan? Tapi untuk apa? Bukankah aku sudah cukup menguasai biju dama itu?" Kurama kecil di dalam dirinya tertawa ringan. "Tidak, Hima. Kau memang hebat, tapi masih ada hal-hal kecil yang bisa diperbaiki. Biju dama MU sudah kuat, tapi taijutsumu masih bisa jauh lebih baik. Dengan kekuatanku di dalam tubuhmu dan kemampuan alami dari klan Hyuga, kita bisa menciptakan kombinasi gaya bertarung yang sempurna." Himawari memperhatikan dengan saksama. "Taijutsu? Tapi kenapa bukan ninjutsu?" tanyanya penasaran. Kurama menjelaskan dengan tenang, "Lawan kita kebanyakan kuat dalam ninjutsu. Tapi mereka kesulitan melawan taijutsu jarak dekat. Ingatlah, ada seorang shinobi legendaris bernama Guru Gai. Ia pernah membuat Madara Uchiha kewalahan hanya dengan kekuatan taijutsu. Jadi, kalau kau bisa menguasainya hingga setara Sage mode ayahmu, bahkan mungkin melampauinya, kita bisa mengubah arah pertempuran ini." Himawari mengangguk mantap. "Baiklah, aku akan berusaha. Tapi di mana kita mulai?" Kurama tersenyum kecil. "Kita mulai dari dasar." Dalam alam bawah sadarnya, mereka berdua berdiri berhadapan di ruang kosong yang luas. Himawari berlari cepat dan mencoba menendang Kurama, namun dengan mudah Kurama menepisnya menggunakan ekornya. "Jangan terlalu terburu-buru," kata Kurama, menasihati. "Kalau kau terlalu mencolok, seranganmu akan mudah dibaca." Himawari mundur beberapa langkah, menarik napas, lalu memusatkan cakra di telapak tangannya. Ia menghantam ke arah Kurama, dan biju itu langsung menghindar. Serangan Juken yang ia lepaskan membuat tanah di bawah mereka bergetar hebat. Sebelum latihan itu berlanjut, adegan berpindah ke Sarada dan Mitsuki. Mereka sedang berdiri di menara pengamatan, mengawasi pergerakan di sekitar Konoha. Naruto sebelumnya memerintahkan mereka untuk menjaga Himawari selama pelatihan. Mitsuki berkata pelan, "Kita harus berharap semua orang di luar Konoha masih hidup. Aku sempat melihat kondisi mereka, dan sejujurnya, itu terlihat sangat buruk. Jika akar pohon cakra itu tidak dihentikan, seluruh manusia bisa lenyap. Hanya kita yang tersisa di desa ini." Sarada menatap langit malam yang masih tidak berubah dan berkata, "Ternyata situasinya sudah separah itu. Tapi bukankah waktu yang melambat ini seharusnya membuat penyerapan cakra jadi lebih lambat juga?" Mitsuki menggeleng. "Tidak, sepertinya tidak berpengaruh. Aku masih bisa merasakan cakra mereka terus terserap seperti biasa." Tiba-tiba Orochimaru muncul dari balik bayangan. Dengan nada serius, ia berkata, "Buah cakra yang pernah aku makan dulu, mungkin bisa membantu membangunkan mereka kembali. Tapi jumlahnya sangat terbatas. Mustahil kita menyembuhkan semua orang dengan itu. Satu-satunya cara adalah menghentikan penyebabnya."
kita harus memaksa Jura untuk berhenti. Sementara itu, di tempat lain, pertikaian semakin parah. Kode, Hidari, dan Ishiki kini berdiri berhadapan dengan pihak Naruto. Karena saling menuduh soal perlambatan waktu, Ishiki akhirnya memanggil kembali Dewa Kematian Shikifujin. Dalam sekejap, makhluk itu muncul dan menghunuskan pisaunya ke arah Kawaki. Namun Orochimaru segera mendorong Kawaki ke samping, menyelamatkannya dari serangan mematikan itu. Tanah di sekitar mereka pecah dan hancur. Itachi langsung merespons dengan menyemburkan api besar ke arah Ishiki. Tapi api itu langsung mengecil karena kemampuan mengecilkan benda milik Ishiki. Sebagai balasan, Ishiki meluncurkan puluhan batang besi hitam ke arah mereka. Obito segera membuka portal Kamui dan menyerap semua besi itu agar tak mengenai siapapun. Setelah itu, Naruto maju selangkah, mencoba menenangkan keadaan. Ishiki, katanya tegas, sepertinya kita semua salah paham. Tapi kau menyerang lebih dulu. Jika kita ingin tahu siapa penyebab waktu berhenti, bertarung bukan solusinya. Ishiki menatapnya tajam dengan nada sinis. Jadi, apa yang kau inginkan, Naruto? Kau pikir kalau kami mengikuti kemauanmu, kami tidak sedang masuk ke dalam jebakan kalian? Naruto menatap balik tanpa gentar. Aku hanya ingin menemukan kebenaran, bukan perang. Udara di antara mereka terasa berat. Semua tahu bahwa sedikit saja salah langkah, pertempuran besar bisa pecah kapanpun. Tiba-tiba, sebuah portal hitam kecil terbuka di dekat Ishiki. Tanpa sempat menghindar, lengan kanannya tersedot ke dalam portal itu. Ia refleks menarik tangannya, namun terkejut begitu melihat lengannya sudah hancur tanpa rasa sakit sedikit pun. Ishiki menatap sisa lengannya dengan mata membelalak. Apa yang barusan terjadi? Aku bahkan tidak merasakan apapun saat diserap. Jutsu macam apa ini? Siapa yang berani melakukannya padaku? Katanya dengan suara marah bercampur bingung. Naruto yang berdiri di belakangnya hanya menatap tanpa bicara, lalu Ishiki menoleh ke arah sumber serangan. Di sana, ia melihat Sarada dengan mata yang mulai mengeluarkan darah dari syaringannya. Obito yang menyaksikan kejadian itu mendekat, lalu berkomentar dengan nada takjub. Luar biasa juga, Sarada. Teknikmu mirip sekali dengan punyaku. Tapi ada satu hal yang berbeda, portalmu jauh lebih kecil, dan justru bisa menghancurkan lengan Ishiki tanpa sisa. Aku bahkan tidak bisa melakukan itu. Obito kemudian melompat dan berdiri di samping Sarada. Ia menatap mata gadis itu dengan penasaran. Mangeki Emu benar-benar unik. Kalau aku boleh tahu, apakah kau punya dimensi sendiri ketika berhasil menyerap sesuatu ke dalam portal kecilmu itu? Atau hanya sebatas menghancurkan benda yang terserap? Sarada tanpa sedikit canggung dan bingung menjawab. Ia mengusap sedikit darah yang menetes dari matanya, lalu berkata, sejujurnya, aku belum pernah benar-benar berhasil menyerap seseorang sepenuhnya ke dalam portalku. Biasanya, benda yang tersedot akan langsung hancur, bukan berpindah tempat. Aku sendiri tidak tahu apakah aku punya dimensi seperti kamu, atau justru tidak punya apa-apa di balik sana. Obito mengangguk pelan sambil berpikir. Menarik, berarti kemampuanmu tidak sama denganku. Kalau begitu, mungkin teknikmu bukan portal ruang waktu, tapi semacam lubang hitam buatan dari cakramu sendiri. Apapun yang masuk, lenyap begitu saja. Tidak berpindah, hanya musnah. Mendengar itu, Sarada menunduk sebentar. Aku sendiri belum yakin, tapi kalau memang begitu, aku harus belajar mengendalikannya lebih baik. Obito menepuk bahu Sarada dengan lembut. Kalau aku boleh bilang, kemampuanmu ini langka. Bahkan Mangeki milikku pun tidak bisa menghancurkan sesuatu sebersih itu. Jangan takut dengan kekuatanmu, tapi pastikan kau tahu bagaimana menggunakannya. Adegan lalu berganti ke masa lalu, di mana Momoshiki tengah bertarung menghadapi ayahnya. Tubuh mereka bergerak cepat di udara, sementara petir menyambar ke segala arah. Di sisi lain, Boruto berhadapan langsung dengan ayah Momoshiki. Kali ini, posisi Boruto terlihat lebih unggul karena mendapat bantuan langsung dari gurunya, Shibai, melalui mata Jougan. Ketika ayah Momoshiki kembali mengarahkan serangan petir ke Boruto, tiba-tiba kilatan itu berhenti di udara, seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Sang ayah terkejut dan menatap sekitar. Apa yang terjadi? Kenapa petirku berhenti begitu saja? Katanya dengan nada tidak percaya. Dari dalam tubuh Boruto, suara Shibai terdengar bergema. Ia menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan itu. Seketika cahaya biru terang muncul dan melingkupi tubuh ayah Momoshiki. Ia merasakan kekuatan petirnya lenyap begitu saja dari dalam tubuhnya. Dengan wajah kaget ia berkata, mustahil bocah ini bisa menghapus elemen petirku. Dia punya mata Jougan milik guruku. Sekarang dia bisa menggunakan kemampuan seperti kami para Otsutsuki. Boruto melayang mendekat dengan tatapan tajam. Kau tahu apa yang terjadi, kan? Katanya perlahan. Kekacauan ini semua akibatmu. Baik dirimu di masa lalu maupun masa depan, kau tetap sama.
Kaulah dalang yang membuat segalanya menjadi kacau. Kaulah yang mengubah Shibai menjadi jahat. Ayah Momoshiki menatapnya terkejut. Namun, bukan karena kata-kata Boruto, melainkan karena suaranya. Suara Boruto tiba-tiba berubah, menyerupai suara gurunya sendiri, Shibai. Ia menatap bocah itu dengan raut bingung. Tunggu, tidak mungkin. Itu suara guru. Pantas saja kau punya mata Jougan dan bisa menggunakan jutsunya. Hei, guru. Apa kau tahu kenapa aku seperti ini? Karena pilih kasihmu waktu itu. Kau terlalu menyayangi murid lain, padahal aku bisa lebih hebat darinya. Suara Shibai yang keluar dari Boruto menjawab dengan tenang tapi dingin. Aku tahu, dan aku menyesal tidak menghentikanmu lebih awal. Tapi sekarang, tugasku adalah menebus kesalahan itu. Dunia akan lebih baik tanpa kehadiranmu, dan aku akan menghapusmu melalui tubuh anak manusia ini. Kata-kata itu mengingatkan Boruto pada kisah masa lalu antara Jiraiya dan Nagato. Sama seperti Jiraiya yang terpaksa menghadapi muridnya sendiri, Shibai kini juga harus menghentikan murid lamanya yang telah tersesat. Ayah Momoshiki mendengus kesal. Kau memang tak pernah berubah, guru. Selalu merasa paling benar. Tapi aku tidak peduli lagi. Kau boleh menguasai tubuh anak itu, tapi aku tidak akan mundur. Sebelum pertarungan berlanjut, ledakan besar terdengar dari arah istana Otsutsuki. Getarannya mengguncang langit. Itu adalah serangan dari Shibai versi jahat, yang mencoba menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Momoshiki kecil yang baru berusia sekitar 7 tahun tampak panik, berlari mencari keberadaan ayahnya di tengah kepulan asap besar. Sementara itu, Shibai versi baik yang berhadapan dengan dirinya dari masa depan terkejut melihat kekuatan lawannya. Ia mencoba menyerap efek ledakan agar tidak menghancurkan planet mereka, tetapi tiba-tiba ia dicekik oleh Shibai versi jahat. Dengan nada dingin, sang Shibai berkata, "Berhenti mencoba menghentikanku. Dunia ini tidak pantas dipimpin manusia. Mereka hanya membawa kehancuran. Bergabunglah denganku, dan kita akan membangun dunia baru." Shibai yang baik berusaha melepaskan diri, tapi kekuatan lawannya terlalu besar. Dalam sekejap, Shibai jahat mengaktifkan jutsunya dan menarik mereka berdua masuk ke dalam pusaran waktu. Seketika, mereka muncul di masa sekarang, tepat di depan Madara dan Kaguya yang sedang berada di dimensi Shiba. Madara refleks mundur beberapa langkah, sementara Kaguya menatap dengan wajah terkejut. Mereka bertarung di sini, katanya tak percaya. Shibai jahat menatap mereka berdua dan berkata, "Lihatlah. Ini hasil dari dunia yang kalian tinggalkan. Mereka tidak pantas mewarisi apapun dari para Otsutsuki." Sementara itu, di masa lalu, pertarungan antara Momoshiki dan ayahnya terus berlanjut. Saat ayahnya menoleh karena ledakan besar tadi, Momoshiki dengan cepat menusukkan tangannya ke dada sang ayah dan mengambil inti cakranya. Ia menatap dingin, lalu menelan inti itu hingga kekuatannya meningkat tajam. Di sisi lain, Sasuke yang sempat terpukul kini muncul kembali. Ia langsung melesat ke arah tangan kanan ayah Momoshiki dan menembus tubuhnya dengan Chidori. Pria itu tumbang seketika. Momoshiki menoleh sambil tersenyum tipis. "Aku bisa menghabisinya sendiri, Sasuke. Kau terlalu banyak terkena serangan, sebaiknya istirahat saja," ujarnya dengan nada setengah mengejek. Sasuke hanya membalas dengan tatapan tajam, tapi tidak berkata apa-apa. Pertarungan berlanjut antara Boruto, Shibai, dan ayah Momoshiki. Boruto beberapa kali berhasil mengenai musuhnya dengan pedang, tetapi selalu ditepis. Ia tahu waktunya terbatas, dan hanya menunggu bantuan tambahan dari kekuatan Shibai dalam dirinya. Di sisi lain, di masa kini, Amado sedang berada di ruang kerjanya di desa Konoha. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna keemasan dari dalam tubuhnya, sebuah fragmen cakra milik Shibai yang berhasil ia curi bertahun-tahun lalu. Ia meletakkannya di atas meja dan tersenyum kecil. "Akhirnya, waktunya hampir tiba," katanya pelan. Ia menatap benda itu lama, lalu menambahkan, "Proyek yang memakan ratusan tahun ini akan segera selesai. Putriku akan segera lahir kembali. Biarlah mereka bertarung sampai hancur di luar sana. Setelah semuanya berakhir, aku yang akan mengambil alih." Udara di ruang itu terasa dingin, namun wajah Amado menampilkan kepuasan yang sulit disembunyikan. Lalu adegan berpindah saat Otsutsuki datang ke bumi. Mereka adalah pasukan pengawal leluhur Momoshiki. Kedatangan mereka membuat suasana langsung terasa mencekam, karena semua orang tahu mereka pasti membawa tujuan yang berbahaya. Shibai dengan cepat mundur ke dekat pohon Shinju. Ia melayang tenang lalu duduk di atas batang pohon itu sambil menyilangkan kakinya. Tak lama kemudian, Ishiki ikut mendekat dan duduk di samping Shibai. Jubah putih yang ia kenakan berkibar pelan tertiup angin. Madara yang sedang bertarung tiba-tiba terdiam. Ia kaget melihat Shibai dan Ishiki menghentikan pertempuran dan memilih naik ke pohon Shinju.
Naruto yang melihat perubahan itu bertanya dengan bingung. Madara, apa yang sebenarnya terjadi? Aku jujur saja tidak mengerti situasinya. Kenapa mereka berhenti bertarung begitu saja? Madara menoleh sebentar, lalu menjawab. Aku juga belum paham. Tapi biar aku tanyakan langsung pada mereka. Kita harus tahu tujuan mereka datang. Madara kemudian mengangkat tongkatnya sambil berseru kepada rombongan Otsutsuki. Jika kalian benar pengawal leluhur Momoshiki, lalu di mana dia sekarang? Salah satu Otsutsuki berambut panjang menjawab dengan tenang. Leluhur kami tidak akan datang ke sini. Dia menuju bulan, karena yang ingin dia temui adalah Boruto, Momoshiki, dan Dewa Otsutsuki. Sebenarnya dia juga ingin bertemu dengan Shibai, tapi karena Shibai sudah ada di sini, maka kami diperintahkan untuk mendatangi Shibai dan Ishiki. Otsutsuki itu kemudian menatap ke arah Shibai dan Ishiki yang duduk santai di atas pohon Shinju tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Ia berkata dengan nada kesal. Turunlah kalian berdua. Apa kalian akan terus bersikap seenaknya seperti ini? Shibai yang masih duduk menjawab dengan nada datar. Kalian tidak berhak mengaturku. Aku sudah menjadi Dewa Otsutsuki. Kastaku setara dengan leluhur Momoshiki. Memang benar dia lebih kuat dariku, tapi aku sudah berada di tingkat yang sama dengannya. Salah satu Otsutsuki lainnya menanggapi dengan sinis. Benar, kau memang sudah setara. Tapi ingat, kau bukan keturunan asli. Untuk mencapai kasta murni harus lahir dari garis keturunan Otsutsuki sejati. Caramu sampai di posisi itu adalah cara kotor. Kau hanyalah pengkhianat dan aib bagi klan Otsutsuki. Shibai terdiam sesaat, lalu menatap tajam ke arah mereka. Wajahnya berubah menjadi marah. Ishiki menoleh dan berkata pelan. Shibai, apa kau tidak merasa ucapan mereka sudah terlalu kasar? Shibai menghela napas, lalu menjawab. Tenang saja. Aku sudah tahu sejak awal bahwa takdir ini akan datang. Aku sudah melihat masa depan, dan memang 15 Otsutsuki itu akan mencariku. Jadi, semua ini sudah aku persiapkan. Ishiki bertanya ragu. Kau ingin melakukan apa? Jangan-jangan kau berencana mengendalikan mereka? Shibai tersenyum kecil. Tepat sekali. Aku sudah mempersiapkan semuanya sejak beberapa bulan lalu. Waktunya hampir tiba. 15 Otsutsuki itu kemudian melayang mendekati Shibai dan Ishiki. Salah satunya menoleh ke arah Madara dan berkata, Kau cukup beruntung bisa memiliki Rinnegan Dewa Otsutsuki. Itu adalah Rinnegan tertinggi yang pernah ada. Semoga kau bisa menguasainya dengan baik. Madara menatap mereka tajam dan bertanya. Kalian tahu namaku rupanya. Kalau begitu, siapa namamu? Otsutsuki itu menjawab singkat. Namaku bisa kau lihat lewat penglihatan masa lalu Rinneganmu. Meskipun terlihat menakutkan, mereka sebenarnya tidak datang untuk melawan para shinobi. Tugas mereka hanyalah melaksanakan perintah leluhur Momoshiki, melenyapkan Shibai dan Ishiki. Namun, Shibai tiba-tiba berdiri dan berkata lantang. Kalian ceroboh. Apa kalian pikir aku sudah menggunakan seluruh kekuatan buah cakra bumi? Hanya orang bodoh yang mengira begitu. Tubuh Shibai berubah drastis. Ia menjadi lebih besar, kekar, dan dojutsunya berubah menjadi Jogan berwarna biru dengan pola 10 titik serta lingkaran bintang. Berbeda dengan Boruto yang dojutsunya berwarna putih terang. Dengan wujud itu, Shibai menatap 15 Otsutsuki dan menggunakan kekuatannya untuk membalik ingatan mereka. Ia membuat mereka percaya bahwa musuh mereka adalah para shinobi, bukan dirinya dan Ishiki. Tiba-tiba, 15 Otsutsuki itu menyerang Madara, Naruto, Obito, dan Orochimaru. Obito terkejut dan berteriak. Dasar licik. Jadi Shibai masih menyimpan kekuatan sebesar ini. Apa yang harus kita lakukan, Madara? Salah satu Otsutsuki mengeluarkan serangan cakra hitam pekat menyerupai hantaman Doton. Madara menangkisnya, sementara 14 Otsutsuki lainnya mengepung dari segala arah. Orochimaru mendengus kesal. Ternyata Shibai sudah tahu sejak lama bahwa mereka akan datang. Tapi kenapa Kashinkoji tidak memberitahu kita? Naruto menjawab cepat. Mungkin memang penglihatan masa depan Kashinkoji tidak seluas Shibai. Ada takdir yang hanya bisa dilihat Shibai saja. Belum sempat ia melanjutkan, salah satu Otsutsuki tiba-tiba menendang Naruto. Naruto menangkis dan menggerutu. Sial,
Ini makin menyulitkan. Ia segera menciptakan 1000 bayangan Kage Bunshin untuk menahan serangan. Di atas pohon, Shibai dan Ishiki tetap duduk tenang. Ishiki berkata, "Jadi semua ini sudah kau rencanakan. Lalu apalagi yang akan terjadi?" Shibai menjawab, "Takdir tidak bisa aku bocorkan. Kalau aku memberitahumu, maka takdir itu bisa berubah. Jadi kita tunggu saja. Nanti kau akan melihat kekuatanku yang sebenarnya." Ishiki menatap Shibai dengan rasa penasaran. "Terus terang, aku sendiri belum tahu seberapa kuat dirimu. Tapi kenapa kau selalu menyembunyikan kekuatanmu?" Shibai menjawab dengan tenang. "Kalau aku menggunakan seluruh kekuatanku sejak awal, cakraku akan habis. Memang Madara dan Naruto bisa saja mati, tapi aku juga bisa mati di tangan mereka. Karena itu aku menunggu waktu yang tepat." Sementara itu, di bawah pohon Shinju, pertempuran semakin sengit. Obito mengeluarkan 4 benang cakra merah dari punggungnya. Benang itu bergerak cepat, mengikat 4 Otsutsuki sekaligus. Ia lalu menarik mereka ke tanah dan menggunakan Mokuton untuk menancapkan tubuh mereka. Seorang Otsutsuki yang melayang di udara menatap medan pertempuran dan berkata dengan nada yang tenang namun penuh rasa ingin tahu, "Kalian para shinobi bertarung dengan cara yang berbeda dari yang kulihat sebelumnya. Gaya bertarung kalian menarik perhatianku. Dari semua yang kulihat di sini, ada satu sosok yang paling membuat aku tertarik, yakni kau yang berpakaian serba kuning, Uzumaki Naruto. Aku ingin tahu sampai sejauh mana kekuatanmu, karena dari gerakanmu saja aku sudah menangkap sesuatu yang istimewa." Setelah mengatakan itu, Otsutsuki tersebut melesat sendiri ke arah Naruto, menabrak pertahanan tanah yang dibuat untuk menahan serangan sehingga lapisan benteng itu runtuh dan memberi celah serang. Naruto segera bereaksi dan menangkis serangan itu dengan melemparkan Gudodama, namun serangan Otsutsuki itu berbeda. Dengan satu gigitan ia berhasil merusak Gudodama hingga patah. Naruto mundur beberapa langkah sambil mengendus napas, lalu bergumam pada dirinya sendiri tentang betapa aneh dan beratnya pukulan itu. Ini di luar dugaan, bahkan Gudodama bisa patah hanya karena satu gigitan. Kekuatan mereka berbeda dari yang pernah kita temui. Ia terus menangkis setiap serangan yang datang, berusaha menahan laju musuh tanpa membiarkan celah besar terbuka. Di atas batang pohon Shinju, Shibai tetap tenang sambil mengamati seluruh pergerakan. Ia duduk bersila dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang seolah menghibur, "Duduk di sini memudahkan pengamatan. Dari sini aku bisa melihat segala taktik yang mereka pakai. Kadang aku berpikir, andai aku benar-benar ingin, aku bisa menjadi penguasa yang duduk, memerintah, lalu menyerahkan kerja kepada pengikutku. Aku hanya perlu menunjuk arah, dan buah cakra ini akan bekerja untukku. Bukankah itu membuat hidup lebih mudah, Ishiki?" Ishiki menoleh dan menjawab pelan namun jujur, "Cara bicaramu memang menusuk, Shibai. Jujur, aku terkesan dengan caramu berpikir dan menyusun rencana, tapi ini juga membuat situasi terasa kaku. Keadaan sekarang semakin tegang karena 15 Otsutsuki yang seharusnya menyerang kalian berdua malah berubah menyerang para shinobi. Mereka punya tenaga besar, jadi ini benar-benar merepotkan semua pihak." Sambil melanjutkan pengamatan, Shibai menjelaskan singkat, "Aku sudah mempersiapkan segala kemungkinan. Kekuatan buah cakra bumi itu masih sangat bisa dimanfaatkan, dan aku tahu bagaimana mengarahkannya. Aku tidak mau membocorkan lebih banyak karena memberitahu orang lain tentang takdir hanya akan merubahnya." Di antara kekacauan itu, para Otsutsuki menunjukkan kemampuan tempur mereka. Beberapa dari mereka menerapkan teknik yang aneh dan menekan para shinobi dari berbagai sisi. Dalam percakapan yang berlangsung di tengah pertarungan, beberapa shinobi mempertanyakan soal keberadaan dojutsu tertentu, dan apakah Otsutsuki juga memiliki variasi mata seperti Jogan yang kita tahu milik Boruto. Ada perdebatan kecil tentang apakah Jogan adalah milik eksklusif Boruto atau apakah versi Otsutsuki mungkin juga memiliki kemampuan serupa, sementara semuanya berfokus pada pertempuran yang sedang berjalan. Tekanan meningkat ketika Naruto, yang semakin dikepung, berbicara lembut kepada Kurama di dalam jiwanya. "Kurama, keadaan ini tidak normal. Satu Otsutsuki saja kekuatannya setara dengan Ishiki. Bayangkan kalau ada 15 seperti itu yang sama kuatnya. Apakah kita harus menghadapi mereka semua sekaligus? Ini terasa seperti beban yang sangat berat, Kurama." Kurama merespons dengan tenang tetapi tegas, "Tenanglah, Naruto. Aku masih punya tenaga yang cukup untuk menghadapi beberapa dari mereka. Tapi kita tidak tahu bagaimana takdir akan berjalan. Aku juga rasa Shibai sudah mengantisipasi sebagian dari ini. Dia tahu sesuatu yang tidak kita tahu sepenuhnya." Naruto lalu mempertanyakan satu hal yang mengusik pikirannya, "Kalau begitu bagaimana kalau semuanya terus seperti ini?"
Koji sepertinya tidak bisa membantu kita sekarang. Kita kehilangan pembimbing yang bisa membaca masa depan dengan jelas. Kurama kemudian memutuskan bahwa tidak ada pilihan lain selain memakai kekuatan yang lebih besar. Baik, kita harus menggunakan kekuatan lebih. Aku setuju untuk membantu, tapi kau harus bersiap menanggung dampaknya. Dari tempatnya, Shibai menatap dan sedikit tertawa pelan, lalu berkata pada Ishiki dengan nada yang nyaris seperti meramalkan, akhirnya, Kurama akan turun tangan. Aku menantikan momen itu. Kau akan menyaksikan sendiri kebangkitannya nanti. 5 dari mereka mungkin akan tewas, dan sisa 10 akan memicu reaksi takdir yang lebih besar, sampai pada titik di mana leluhur Momoshiki akan tergerak untuk turun. Setelah itu, semua akan berubah. Namun aku tak bisa menjelaskan semuanya kepadamu, karena beberapa hal harus kukendali sendiri. Sementara itu, Naruto menerima kenyataan pahit bahwa ia dan rekan-rekannya dikepung. Kurama menyarankan agar Naruto membangkitkan bentuk kekuatan yang telah lama disembunyikan, karena itu satu-satunya cara untuk mengatasi 15 Otsutsuki berdaya tempur sangat tinggi. Di tengah pengepungan, 2 Otsutsuki lain memunculkan bongkahan es besar dari tanah menggunakan dojutsu mereka. Bongkahan itu melilit Obito, namun Obito berhasil lolos dengan teknik Kamui yang memungkinkan ia menembus tubuhnya sendiri untuk menghindari jebakan. Madara menatap Naruto dengan wajah yang serius lalu berkata sambil menahan emosi, Naruto, aku memintamu satu hal. Gunakan kekuatan Kyuubi terkuatmu sekarang. Diskusikanlah ini dengan Kurama, dan putuskanlah dengan cepat apakah ini yang harus dilakukan. Naruto menjawab dengan tegas namun penuh perhitungan, aku sudah memikirkan ini. Aku akan memakai mode khusus yang memadukan energi Kurama, energi Rikudo, dan Senjutsu. Mode ini kurang lebih memberi kita kekuatan yang setara dengan power tinggi tapi tanpa risiko ekstrim seperti Baryon Mode, yang bisa membuat hal lain jadi permanen. Mode yang kubuat ini memakai sebagian kecil dari tenaga Kurama, cukup efektif untuk membunuh beberapa musuh sekaligus tanpa mengorbankan keseluruhan. Obito menambahkan dengan cepat, apakah yang kau maksud bukan versi sepenuhnya seperti mode 9 biju yang pernah kau pertimbangkan? Kalau itu yang kau simpan, itu punya risiko besar. Naruto menjawab lagi panjang, benar, aku pernah berpikir soal itu, tapi sekarang aku memilih cara yang lebih aman. Mode yang akan kumulai memadukan 3 jenis energi sehingga menjadi bentuk baru yang kuat tapi tidak menguras habis Kurama. Dengan itu, aku bisa menghancurkan beberapa Otsutsuki sekaligus, sementara kalian yang lain membantu sisanya. Madara lalu mengatur strategi singkat, baik. Sambil kau aktifkan mode itu, aku dan Obito akan menahan mereka. Orochimaru, jagalah agar Naruto tidak diserang selama proses ini. Dengan itu, Madara dan Obito melesat ke arah 15 Otsutsuki, meninggalkan Naruto yang duduk bersila di tanah, mata terpejam, berkonsentrasi untuk membangkitkan mode yang telah disiapkannya. Orochimaru pun membentuk 10 bayangan, Bunshin yang masing-masing mengeluarkan mode Yamata no Orochi, sebuah formasi ular berkepala banyak yang mengelilingi Naruto sebagai pelindung agar proses aktivasi berlangsung tanpa gangguan. Di sisi lain medan, Madara dan Obito menyerang dengan aura tegas dan kemarahan yang terkontrol. Madara menyeringai tipis lalu berseru, 2 lawan 15 tidak masalah. Kita akan atasi ini bersama dan kita harus cepat. Dengan begitu, serangan balasan pun dimulai, dan pertempuran memasuki babak baru yang menentukan. Obito menatap Madara sambil berkata, Madara, apakah kau tidak merasa kekuatanmu sudah berkurang? Aku harap kali ini kau tidak mati sia-sia. Madara menanggapi dengan senyum tipis lalu menjawab, jangan asal bicara, Obito. Aku pernah menghadapi 500 shinobi dari aliansi sendirian hanya dengan taijutsu. Jadi, melawan 15 Otsutsuki bukan masalah besar. Aku akan menyingkirkan mereka secepat mungkin. Tiba-tiba, salah satu Otsutsuki dengan 2 mata Kokugan mengecilkan tubuhnya lalu muncul tepat di depan Madara. Dengan cepat, tangan Otsutsuki itu memanjang seperti cakar dan menusuk perut Madara. Namun, serangan itu tidak melukai Madara sama sekali, karena perutnya sudah terlindungi oleh Susanoo. Madara bersiap membalas, tetapi 2 Otsutsuki lain muncul dari belakang dengan kecepatan tinggi. Obito segera membuka portal Kamui dan mengeluarkan berbagai benda besar dari dimensi penyimpanannya. Benda itu menghantam 2 Otsutsuki hingga terhempas jauh. Namun, 3 Otsutsuki lain langsung menyerang dari sisi Obito. Madara menarik tangan Obito dan bergerak mundur dengan cepat. Ia berkata, Obito, aku punya satu kekuatan besar yang akan kugunakan kali ini. Aku akan berkolaborasi dengan mode tersembunyi Naruto. Tugas kita hanya menahan mereka sampai Naruto selesai. Obito menatap serius lalu bertanya,
Kekuatan apa yang kau maksud, Madara? Madara menjelaskan dengan tenang. Itu adalah kekuatan Rinnegan Dewa Otsutsuki. Ini kekuatan terbesar yang belum pernah aku keluarkan. Sebenarnya aku ingin menggunakannya untuk melawan Shibai saat bekerja sama dengan leluhur Momoshiki. Tapi sekarang, sepertinya dua kekuatan saja sudah cukup. Sementara itu, Naruto terlihat duduk bersila dengan mata terpejam, mencoba mengaktifkan mode tersembunyi. Ia memasuki alam bawah sadar dan berbicara dengan Kurama. Kurama, apa langkah selanjutnya? Mode ini jauh lebih sulit dari Baryon Mode. Padahal dulu aku bisa mengaktifkan Baryon Mode dengan mudah. Kurama menjawab, perbedaannya ada pada sumber energi. Sekarang bukan hanya cakraku yang digunakan, tetapi juga cakra Rikudo dan Senjutsu. Kau harus menyeimbangkan ketiganya agar bisa menjadi sumber kekuatan yang sempurna. Naruto menghela napas panjang lalu bertanya, apakah ini benar-benar tidak ada risikonya? Jujur saja, aku masih ingat dulu kau sempat menipuku, dasar rubah licik. Kurama tersenyum tipis lalu berkata, tidak, kali ini berbeda. Maafkan aku dulu, Naruto. Saat itu keadaan benar-benar mendesak dan aku tidak tahu cara menjelaskannya padamu. Naruto menatap Kurama lalu bertanya lagi. Kalau memang ada mode ini sejak dulu, kenapa kita tidak menggunakannya saat melawan Ishiki? Bukankah itu bisa menyelamatkanmu dari kematian? Kurama menjawab dengan serius. Masalahnya saat itu kita berada di dimensi lain. Kau tidak bisa menggunakan Gudodama, Cakra Rikudo, bahkan Sage Mode karena jauh dari bumi. Jadi satu-satunya jalan adalah Baryon Mode. Mendengar itu, Naruto menutup matanya lagi dan mulai menyerap energi Senjutsu dan Rikudo untuk dipadukan dengan cakra Kurama. Perlahan, tiga sumber energi itu bergabung dan berubah menjadi kekuatan baru. Aku bisa merasakannya, Kurama. Tapi menyeimbangkannya sungguh sulit. Tolong bantu aku, ujar Naruto. Kurama mengalirkan cakranya secara perlahan agar selaras dengan energi lain. Bagus, Naruto. Jika kau berhasil, kau akan menjadi satu-satunya yang bisa melakukannya sepanjang sejarah. Bahkan Asura dan Hagoromo tidak pernah mampu. Naruto terus mengendalikan energi itu hingga menyebar ke seluruh tubuhnya. Kurama kemudian berubah menjadi wujud putih dengan corak hitam. Ia membuka segel terakhir sambil berteriak. Bangkitlah, Naruto. Hadapi para Otsutsuki itu sekarang. Naruto menempelkan tangannya pada Kurama. Segel berbentuk lingkaran muncul di dada Naruto, matanya ikut berubah, begitu juga dengan Kyuubi. Mode baru pun bangkit. Sementara itu, Orochimaru menjaga Naruto dengan penuh kewaspadaan. Ia menoleh ke arah Madara dan bertanya, Madara, apakah Naruto sudah selesai? Madara berteriak dari kejauhan. Orochimaru, bagaimana keadaannya? Orochimaru menjawab, belum selesai. Tapi aku bisa merasakan energi besar mulai keluar dari tubuhnya. Pertarungan Madara dan Obito melawan Otsutsuki terus berlangsung sengit, sementara Naruto masih berusaha menyempurnakan mode barunya. Tubuh Naruto memancarkan cakra yang membuat tanah di sekitarnya hancur berkilo-kilometer. Dalam sekejap, Naruto membuat hujan asam dari energi alam. Orochimaru terkejut lalu bertanya, apakah kau sudah berhasil, Naruto? Naruto menjawab dengan napas berat. Belum sepenuhnya. Aku masih perlu beberapa menit lagi. Energi ini terlalu besar dan sulit dikendalikan. Di sisi lain, Shibai hanya duduk di atas pohon sambil memperhatikan. Ishiki menoleh padanya dan bertanya, kenapa kau hanya diam? Bukankah ini berbahaya? Shibai tersenyum tipis lalu menjawab, tidak perlu khawatir. Naruto pada akhirnya akan mati. Aku sudah melihat segalanya dengan kekuatanku. Sementara itu, leluhur Momoshiki tiba di bulan dengan membawa tongkat panjang. Ia mengibaskannya hingga permukaan bulan berguncang. Boruto dan Sasuke ikut terpental. Momoshiki berkata dengan lantang. Shibai Otsutsuki bertingkah seolah bisa melihat masa depan. Tapi sebenarnya aku yang bisa melihat lebih jauh. Bahkan dia, seorang dewa Otsutsuki, masih mengulang kesalahan yang sama. Aku akan menyadarkan kalian semua. Boruto menatapnya dengan terkejut. Jadi, kau benar-benar leluhur Momoshiki? Planet dan orbit meteor di sekitar bulan ikut terguncang oleh pijakan Momoshiki.
Sasuke yang melihat itu berkata dengan wajah pucat. Kekuatan ini benar-benar di luar nalar. Masih ada Otsutsuki sekuat ini? Apakah aku sedang bermimpi? Aku harus mengakui, dibandingkan dengannya, aku hanyalah shinobi yang sangat lemah.